Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katarina Lela, NIM D01210002. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, bertempatan di Pontianak, di Jalan Ayani 2. Saya dari Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya membuat video tentang mengenai mata kuliah Psikologi Pendidikan, yang dimana saya dikasih tugas UAS yang berupa wawancara di SD dengan tema motivasi belajar siswa. Baiklah, sebelum saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, wawancara saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu motivasi. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya pergerakan di dalam belajar siswa yang menimbulkan kegiatan belajar atau proses pembelajaran yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah kepada kegiatan belajar siswa, sehingga tujuan yang diinginkan oleh subjek belajar dapat tercapai dengan baik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi hasil kerja saya wawancara di SDN 07 Mas Bangun. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, yaitu ada 5 pertanyaan tentang motivasi belajar siswa. Saya bertanya dengan Bapak Alidi SPD, yaitu wali kelas S4 SDN 07 Mas Bangun. Pertanyaan pertama yaitu adalah apakah di kelas Bapak memiliki siswa yang mempunyai motivasi belajar yang rendah maupun yang tinggi? Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Bapak melihat siswa tersebut mempunyai motivasi belajar di dalam kelas? Kemudian yang ketiga, di dalam kelas Bapak, adakah siswa yang mempunyai motivasi intrinsik dalam belajar? Motivasi intrinsik yaitu adalah motivasi mendorong diri sendiri dengan kemauan diri sendiri atau tidak perlu memerlukan dorongan dari luar. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah upaya apakah yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Terus pertanyaan yang terakhir adalah dari pandangan Bapak sendiri, apa sih itu motivasi? Saya akan membahas dengan pertanyaan yang pertama, yaitu apakah di kelas Bapak memiliki siswa yang mempunyai motivasi belajar yang rendah maupun yang tinggi. Kemudian di SDN 07 Mas Bangun itu ada siswa yang mempunyai motivasi belajar yang rendah maupun yang tinggi. Tidak terlalu tinggi tapi cukup tinggi, belum maksimal. Siswa di kelas 4 ada yang memiliki motivasi belajar yang sangat rendah dan ada juga yang mempunyai motivasi yang cukup tinggi dalam belajar. Siswa yang mempunyai motivasi belajar yang rendah itu memiliki motivasi belajar yang rendah ini seringkali tidak aktif dalam belajar, sehingga siswa tersebut sering tidak fokus saat mata pelajaran dimulai. Kemudian siswa tersebut juga sering ketiduran di kelas dan jarang sekali mengerjakan tugas. Walaupun dia mengerjakan tugas, tapi dia mengerjakan tugasnya di sekolah. Itu tugas tersebut ialah tugas pekerjaan rumah, bukan di sekolah, tapi dia itu mengerjakannya di sekolah. Sedangkan siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi, dia seringkali aktif di kelas dan bertanya, menjawab pertanyaan dari guru, dan juga sering bertanya terhadap guru terkait dengan mata pelajaran apapun. Siswa tersebut pun sering kali terlihat sering membaca, menggambar, dan biasanya dia sering bermain, tetapi mainan dia itu mainan yang sepertinya seperti kayak ada game-game yang membuat bisa menjadi pembelajaran, seperti kayak berhitung. Terus biasanya kalau dia menggambar juga itu dia menempelkannya di mading kelas. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Bapak melihat siswa tersebut mempunyai motivasi belajar di dalam kelas? Ada beberapa ciri-ciri yang bisa melihat siswa itu mempunyai motivasi belajar di dalam kelas. Yang pertama itu adalah tekun menghadapi tugas. Yang kedua, bisa menghadapi kesulitan yang ia dapatkan dalam saat pembelajaran. Yang ketiga itu tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi dirinya sendiri. Yang keempat itu adalah semangat belajar yang tinggi, yaitu seperti senang, terus rajin belajar. Kelima
5 itu lebih menyukai ilmu pengetahuan yang baru. Terus yang keenam itu menjadi siswa yang aktif dalam belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian pertanyaan yang ketiga ialah di dalam kelas Bapak, adakah siswa yang punya motivasi intrinsik dalam belajar di kelas? Pasti ada. Ada beberapa anak yang memiliki motivasi belajar tidak memerlukan dorongan dari luar, tetapi yang mendorong dirinya sendiri agar motivasi dalam dirinya itu ingin menjadi siswa yang pintar atau ingin meraih juara. Jika dilihat dalam sebuah soal, ada yang diberikan di kelas, ada beberapa anak yang saya lihat itu melihat gaya motivasi intrinsik dalam dirinya, yang dimana saya melihat mereka bersaing dalam dirinya sendiri agar bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kemudian pertanyaan yang keempat ialah upaya apakah yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu dengan upaya seperti melibatkan media pembelajaran melalui berupa video, visual maupun audio visual, agar siswa bisa mendapatkan hal baru yang mereka belum bisa mendapatkan sebelumnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ialah dari pandangan Bapak sendiri, apa sih itu motivasi belajar? Menurut Bapak Alidin sendiri, motivasi belajar siswa itu ialah keseluruhan daya pergerakan di dalam diri siswa sendiri agar lebih menekankan belajar yang aktif dan pasif. Sekian dari lembaran kerja saya tadi, sekian juga dari presentasi saya tadi. Dapat disimpulkan motivasi belajar ini membuat anak memiliki dorongan pergerakan dan pengarahan perbuatan dalam satu aktivitas pembelajaran yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dalam pengalaman atau latihan untuk mencapai suatu tujuan anak yang diinginkan diperoleh dari dirinya sendiri. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.